Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah masjid Al-Amanah rahimakumullah, syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kultum dalam bentuk tafsir Quran ayat per ayat yang pada Senin yang lalu sudah disampaikan. Ayat yang ke-8 surat Al-Maidah yang berbicara tentang masalah keadilan. Kita dituntut untuk melakukan keadilan walaupun itu terhadap orang yang kita benci. Tetap suruh tegakkan keadilan itu. Nah, pada ayat yang selanjutnya ayat 9 ini bahwa kita dijanjikan oleh Allah untuk melakukan iman dan amal soleh akan diberikan pahala yang besar. Bunyinya begini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Wa'adallahu, Allah wis janji, alladzina amanu marawong kang podo iman, wa amilu sholihati lan tumindak amal bagus, lahum kadhe wong kang iman lan beramal soleh, maghfiratun iku pengampunan, wa ajrun azim lan pahala kang gede. Nomor 10, walladzina kafaru lan wong kang podo kufur, wa kazzabu lan padha ngorohno bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun, ulaika wong kang kaya mengkono-mengkono iku ashabul jahim, penghuni neraka jahim. Nomor 11, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru nikmatallahi alaikum idhamma qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum wa kafa aydiyahum ankum wattaqullaha wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam ayat 9 ini Allah menjanjikan pada orang-orang yang beriman dan berbuat baik akan mendapatkan pengampunan dan pahala yang besar, yaitu berupa surga, berupa rahmat Allah, dan mencapai tingkat di surga dengan amal mereka, tetapi semuanya itu dengan rahmat Allah, hidayat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena amalan itu, sebenarnya amalan itu juga memang sudah disebabkan oleh perbuatan Allah, sehingga semua itu adalah merupakan rahmat Allah yang diberikan kepada orang itu, yakni ampunan bagi dosa-dosa mereka dan pahala besar, yaitu surga yang merupakan rahmat Allah kepada hamba-hambanya. Surga tidak bisa diperoleh karena amal perbuatan mereka, melainkan hanya semata-mata sebagai rahmat dan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun penyebab sampainya rahmat tersebut kepada mereka adalah karena amal perbuatan mereka. Sebab Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang menjadikan penyebab-penyebab untuk memperoleh rahmat tersebut. Kemurahan, ampunan, dan ridhonya. Segala sesuatunya dari Allah dan milik Allah. Segala puji dan anugerah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah,
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata ketika perang Badar, Nabi dan orang-orang bersama mereka jumlahnya kurang lebih ada 313 orang, dan melihat kaum musyrikin jumlahnya 1000 orang. Maka Rasulullah menghadap kiblat dan berdoa. Jadi melihat perbandingan seperti itu, sepertinya kalah jauh jumlah kita. Lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah apa yang Tuhan janjikan kepadaku. Ya Allah, jika engkau rombongan orang Islam ini, maka tidak disembah di bumi untuk selamanya, dan selalu berseru kepada Tuhannya sehingga jatuhlah sorbannya dari baunya. Maka datanglah Abu Bakar mengangkat sorban serta mendekapnya dan berkata, ya Nabiullah, cukuplah permintaanmu kepada Tuhanmu, dan pasti Tuhanmu tidak akan mensia-siakanmu. Allah akan menepati janjinya. Maka turunlah ayat yang ke-9 ini. Dan ketika telah berhadapan dengan pasukan Islam dengan orang kafir, Allah mengalahkan kaum musyrikin sehingga terbunuh dari mereka 70 orang. Dan yang lainnya 70 juga ditawan. Jadi sudah terbunuh 70, kemudian juga mereka, orang beriman bisa menawan 70 orang. Bapak Ibu yang kami hormati, ideal yang direkomendasikan Allah, jika kita memiliki orang yang beriman dengan perbandingan 1 dibanding 10, lalu kemudian kuantitasnya sabar, maka akan dapat mengalahkan orang kafir sejumlah 1 dibanding 10. Artinya kalau kita punya orang 100 dengan kualitas dan kuantitas seperti di atas, maka dengan izin Allah akan dapat mengalahkan 1000 orang dengan izinnya. Dasarnya di dalam Quran surat 865, ya ayuhan nabi, hai nabi, harridil mu'minina alal qital, kobarkan semangat orang beriman untuk berperang. Iyakum minkum isruna sabiruna, jika ada di antara kamu 20 orang yang sabar, yalibu mi'ataini, maka dapat mengalahkan 200 orang. Berarti 1 dibanding 10. Wa iyakum minkum mi'atun, dan jika ada di antara kamu itu 100 orang, yalibu alfa minal ladina kafaru, saya dapat mengalahkan 1000 orang daripada orang-orang kafir. Bi'annahum, karena sesungguhnya mereka itu kaum yang la yafqahun, tidak mengerti. Ini adalah perhatian-perhatian seperti kualitas dan kuantitas ini menjadi penting untuk bisa sebagaimana yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak golongan sedikit bisa mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah, itu sedikit berapa, ya perbandingannya kurang lebih seperti itu. Tapi jika kualitas dan kuantitasnya tidak seperti ayat tersebut di atas, maka grade-nya diturunkan oleh Allah menjadi 1 dibanding 2. Kalau kita punya orang beriman sejumlah 100, tidak bisa mengalahkan 1000, tetapi hanya bisa mengalahkan cuma 200. Ayatnya di bawah ini, al-an, sekarang ini, khaffafallahu ankum, Allah, dia telah mengetahui bahwa padamu ada sedikit kelemahan. Al-ana khaffafallahu ankum, sekarang Allah melihat kamu ada sedikit kekurangan, memberikan keringanan. Wa alima, dan mengetahui annafikum dha'fa, bahwa sesungguhnya pada dirimu itu ada kelemahan.
Wa iyyakum minkum mi'atun, maka jika ada di antara kamu itu mi'atun sobiratun 100 orang yang sabar, yalibu mi'ata ini hanya dapat mengalahkan 200. Sehingga artinya asalnya 100 bisa mengalahkan 1000, tapi karena ada banyak kelemahan maka 100 tadi hanya bisa mengalahkan 200. Wa iyakun minkum, dan jika ada di antara kamu alfun 1000, ya libu alfa ini niscaya bisa mengalahkan 2000 biidnillah dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi disinilah rahasia kemenangan kaum muslimin secara ilmiahnya seperti itu. Maka tidak heran orang-orang yang berjuang membela Islam lalu melakukan tindak kekerasan tapi selalu dalam posisi kalah. Ini disebabkan mereka tidak melihat kuantitas dan kualitas orang yang melakukan tindakan tersebut. Itu kurang lebih ayat 9 seperti itu. Kemudian kita tambah satu. Ayat yang ke-10. Sedang orang-orang kafir mendustakan ayat-ayat Allah, maka mereka ahli neraka jahim. Demikian keadilan Allah dan nikmatnya, hikmahnya, dialah yang maha adil dan maha bijaksana. Jadi dua ayat ini memberikan gambaran kepada kita kondisi bagaimana saat perang seperti itu, lalu Nabi kita berdoa kepada Allah, lalu dikabulkan, dimenangkanlah oleh Allah. Sebab kemenangan itu hanya Allah yang memberikan. Walaupun jumlah kita banyak, kalau kita tidak diberikan pertolongan Allah tidak akan mungkin. Sebagai contoh ketika perang Uhud. Perang Uhud itu jumlahnya juga banyak kita, tapi bisa jadi kalah. Kenapa? Karena saya lihat di situ ada yang tidak patuh kepada Rasulullah. Ketika sudah ditata oleh Rasulullah, pasukannya itu kamu di sana, kamu di sana, kamu di sana. Nah, ada salah satu kelompok yang diletakkan oleh Rasulullah itu di atas bukit sebagai pemanah. Nah, ketika kaum muslimin hampir menang dan perebutan ghanimah, harta rampasan perang, ini yang di atas ini di pegunungan tadi ikut turun berebut ghanimah tadi. Lah posisi itu akan ditempati oleh orang-orang kafir. Nah, dari atas itulah orang-orang kafir memanai mereka, memanai orang yang beriman itu, sehingga gugur 70 orang syuhada. Maka kalau kita ke Mekah itu biasanya ada di situ kuburannya 70 syuhada Uhud. Nah, di sana itu juga ada juru, kalau dari sini ya juru kuncinya gitu ya, menjaga kubur itu ya juga ternes mendoakan orang-orang itu, ngasih uang dan sebagainya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa disampaikan dalam dua ayat ini. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan menambah wawasan keislaman kita, dan kita mengetahui bahwa Al-Quran isinya itu ternyata bermacam-macam. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.